Pertanyaan pertama pada malam hari ini dari Mince Ki. Ya. Shalom, selamat malam semua dan Pendeta Sabuin. Bagaimana penjelasannya atau apa artinya Galatia 3 ayat 13? Saya bacakan Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pendeta. Terima kasih. Terkutuklah, ayat ini mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, bahkan ayat 13 itu mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat? Kita boleh baca mulai ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi kita harus memahami apa yang dimaksudkan dengan terkutuk. Yang terkutuk menurut ayat 10 adalah mereka yang tidak setia. Tapi mereka yang setia tentunya tidak akan terkutuk. Apa itu kutuk hukum Taurat? 1 Yohanes 3 ayat yang keempat mengatakan dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa yang adalah pelanggaran akan hukum Allah, upah dosa adalah maut. Jadi kutuk hukum Taurat itu adalah maut. Bila mana kita mengandalkan hukum Taurat sebagai yang membenarkan kita, kita tidak pernah akan benar di hadapan hukum Taurat. Karena kita pada dasarnya adalah manusia berdosa yang tidak bisa dengan usaha sendiri membenarkan atau menyelamatkan diri kita. Di dalam ayat yang ke-11 Galatia 3, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kita akan dibenarkan kalau kita hidup dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan seperti ini. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kalau tidak ada keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, maka kalau kita melihat hukum Taurat dan berusaha untuk menuruti hukum Taurat itu, kita tidak pernah akan bisa membenarkan diri kita. Karena hukum Taurat tidak bisa menebus kita dari dosa. Hanya kalau kita ditebus dari dosa, baru kita dibenarkan. Dibenarkan artinya dinyatakan benar. Karena kita tidak bisa membenarkan diri. Kita hanya bisa dibenarkan oleh Tuhan. Bila mana kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mati di atas kayu salib, untuk menanggung kutuk dari hukum Taurat itu. Tetapi hukum Taurat itu bukan artinya kalau hukum Taurat itu, kalau kita lawan atau kita tidak menuruti hukum Taurat itu lalu membawa kutuk, bukan artinya hukum Taurat itu tidak dipakai lagi. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita akan sejalan dengan hukum Taurat, yang akan selalu mengatakan apakah hidup kita ini mencerminkan tabiat Allah atau tidak. Sebenarnya, berbicara tentang hukum Allah, maka itu bukan hanya tentang kutuk. Sebab ada dua sisi dari satu koin. Kalau kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-27, Ulangan pasal yang ke-27, maka di sana kita bisa melihat dalam ayat yang ke-26,
ayat yang ke-26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah mengatakan amin. Jadi semua itu adalah tentang kutuk. Tetapi coba lihat pasal yang ke-28. Pasal 28 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu. Jadi ada dua sisi dari satu koin. Kalau kita tidak menuruti akan hukum Taurat itu, kita melanggar hukum Taurat, maka upahnya adalah maut. Tapi kalau kita hidup dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan iman kepada Yesus Kristus, maka hidup kita boleh selaras dengan tabiat Kristus yang dinyatakan dalam 10 perintah Allah itu, maka yang menjadi bahagian kita adalah berkat. Terima kasih.